Teman-teman perhatikan, kalau dikasih UH itu nanti perkembangannya gimana, efeknya apa. Jadi banyak di sini teman-teman dalam menentukan settingan, dalam untuk lomba lah, untuk biar bekerja maksimal itu ya. Kalau saya menemukan settingan ya dari pemahaman karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan TV di Dunia Burung Channel. Pastinya akan membahas permasalahan cedet dalam bentuk ya mencari settingan, mengatasi masalah, mencetak, pemilihan burung, macam-macam lah. Dan kali ini ya saya akan bahas gimana cara mencari settingan untuk cendet. Dan yang pasti yang paling untuk diutamakan dalam mencari settingan yaitu memahami karakter. Dalam artian memahami karakter, pahami karakter burung itu sendiri, burung cendet teman-teman. Seperti yang saya pakai, seperti yang selama ini saya merawat dan juga mencari settingan dan juga untuk lomba macam-macam, saya selalu memahami karakter karena itu yang paling utama. Nah, ada juga kemarin yang masuk ke saya inbox beberapa teman tanya-tanya gini, saya suruh memahami karakter. Memahami karakter itu gimana toh Om? Dia bilang gitu. Oke. Saya jelaskan di sini biar untuk teman-teman juga pada tahu. Yang belum tahu, tapi yang udah tahu ya begitulah. Memahami karakter burung. Entah itu ya kalau saya sih kadang ngurai, kadang main dulu di plotsi juga. Kenari juga pernah, saiju juga pernah, kacer juga pernah, ya macam-macam. Tapi kali ini memahami burung cendet yang pastinya saya prioritaskan untuk hal cendet, permasalahan cendet. Apa sih pemahaman karakter itu apa? Karakter dari burung itu apa? Nah, itu yang harus dipahami, itu yang harus dimengerti lebih dahulu dalam menentukan settingan. Kalau saya ini saya selalu mencari settingan itu dari pemahaman karakter dulu, nanti enak. Soalnya kalau kita nggak memahami karakter, kadang mencari settingan itu susah teman-teman. Mungkin pernah terjadi sama teman-teman dalam mencari settingan. Saya dulu waktu belajar juga awal-awal dulu juga agak bingung dalam mencari settingan. Saya akui itu. Ada temen ya bisa dibilang guru saya lah, senior saya. Kalau nyari settingan itu ya ojo ngawur, jangan asal-asalan. Saya juga berpikir asal-asalan itu yang gimana? Ya, yang penting memahami karakter. Yang dimaksud asal-asalan ya kadang ngasih F ngawur, kadang jemurnya terlalu over, kadang mandinya gini-gini, kadang gini-gini, macam-macam. Jadi harus pahami karakter itu sendiri. Nah, tapi perlu proses sabar dalam memahami karakter, perlu ketelatenan. Nah, gini teman-teman, saya jelaskan. Apa sih itu pemahaman karakter dalam cendet? Banyak teman-teman kalau saya sebutkan bagaimana cara memahami karakter dalam burung cendet. Yang pasti kalau saya jelaskan semua banyak ya. Jadi dalam artian gini, kita untuk merawat itu kan yang pasti kita selalu mengedepankan cendet itu biar tampil bagus. Cendet itu biar bisa kerja maksimal di gantangan. Cendet itu bisa mapan.
Jendet itu bisa gacor, jendet itu bisa, yang pasti jadi bagus lah. Rawatannya harus juga bagus. Kalau nggak mau hal yang hal yang tidak diinginkan, kesalahan fatal dalam merawat jendet. Yang paling utama dalam memahami karakter itu saya sebutkan satu persatu maksud saya sebutkan satu persatu gimana dalam memahami karakter jendet. Yang pasti ini teman-teman harus bisa memahami. Jadi waktunya untuk memahami karakter jendet itu harus ada. Kecuali kalau udah mempunyai burung yang bandel. Dalam artian bandel itu nggak harus dirawat asal-asalan saja, dirawat ya seenaknya aja, dia tetap mau tampil bagus. Itu termasuk karakter. Maksud saya karakter ya burung itu ya emang burung gampang. Jadi burung pokoknya semuninan, nggak usah setting piye-piye, waton pakani gas mangkat kerja apik ning gantangan, insya Allah juara bisa. Itu memang manuk gampang. Tapi kalau ketemu manuk yang agak susah, manuk yang karakternya agak ribet, itu yang perlu diperhatikan. Contohnya gini, memahami karakter yang paling simpel ya teman-teman. Dalam segi contohnya EF. 1. Dalam mengasih EF, itu perhatikan, burung itu dia mau kenyang, apa mau sedang, apa tidak mau tidak mau terlalu itu yang kenyang, mau tidak kenyang, atau malah EF-nya sedikit, minim. Itu juga perlu diperhatikan. Kadang dikasih 2 aja udah gacor, kadang dikasih 5 aja tambah gacor, tapi emosi birahi cepat naik. Itu juga pemahaman karakter. Jadi di sini perlu diperhatikan. Kalau EF-nya misalnya udah 22 udah stabil birahi, udah enak, ya udah harian 22. Contohnya begitu. Kalau harian 33 udah enak, ya 33. Kalau harian 55 enak tanpa masalah, ya udah 55. Jangan selalu diubah-ubah. Karena itu karakter dia maunya segitu jendetnya. Jadi nggak mau over EF, nggak mau kurang EF. Jadi maunya dia pas gitu. Contoh hal lain, kasih EF-nya itu bervariasi. Contohnya gini, udah dikasih jangkrik, hariannya dikasih ular Hongkong, kadang dikasih kroto. Teman-teman perhatikan, kalau dikasih UH itu nanti perkembangannya gimana, efeknya apa, dikasih kroto efeknya apa, perkembangannya apa, dikasih jangkrik doang efeknya apa, perkembangannya apa, rawatannya gimana, bidangnya gimana. Nah itulah dalam segi memahami karakter. Jadi kalau saya sendiri untuk merawat jendet itu sama sekali saya nggak pakai yang namanya harian tukroto atau lor Hongkong, kecuali itu harus kita butuhkan kadang untuk mencari settingan. Kalau di main jangkrik saja itu belum ketemu, itu bisa jadi itu suatu hal pemahaman karakter juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu ribet memahami karakter. Yang penting kita tahu setelah kita dikasih EF gini, yang ini, kita tahu perkembangannya. Jadi jangan asal-asalan. Misal ikut temen, punya aku tak kasih kroto, jadi gacor gini-gini. Punya sini kasih kroto, nggak mau, dia malah OB, dia malah salto-salto. Itu dia nggak mau kroto, dia nggak cocok. Contoh simpelnya begitu. Jadi mencari settingan dalam pemahaman karakter di sini itu berbeda-beda. Jadi satu burung itu berbeda-beda, nggak sama settingannya. Coba sama teman-teman perhatikan dalam mencari settingan. Punya berapa burung? 5 kah? 3 kah? Bahkan lebih 10 kah? Pasti karakternya berbeda karakternya. Kalau ada yang sama yaitu kebetulan saja. Itu memang burung yang gampang, burung yang enak rawatannya. Kalau ketemu yang agak susah untuk menstabilkan birahi ya pasti beda. Nggak sama kita rawat
harian sama itu hasilnya mesti berbeda. Saya berani bilang begitu ya, saya karena pernah memelihara burung yang banyak. Kadang setting sama ya dia hasilnya berbeda-beda, nggak sama. Jadi saya pahami karakternya dalam menentukan settingan. Jadi settingannya ya tergantung karakternya burung. Itu tadi yang dalam segi EF ya. Dalam segi jemur mandi lah. Nah, ini kadang mungkin teman-teman juga bingung. Mandinya itu harus seminggu sekali kah? Harus tiap hari mandi kah? Harus 2 minggu kali kah? 2 minggu sekali kah? Itu macam-macam mandinya. Jadi ya harus diperhatikan. Kalau mandi jemur, gini teman-teman, saya perhatikan. Ini tips ya, saran ya dalam pemahaman karakter tentunya ya. Seperti yang saya alami dalam pengalaman saya merawat burung selama ini. Ada burung yang tipikalnya itu tipikal panas sama dingin. Ada burung yang kalau mandi malah kendor, kalau tidak mandi dia kenceng. Kalau settingan mandi dia nggak mau, kalau settingan kering dia mau. Itu bisa menjadi juga suatu karakter. Jadi perlu diperhatikan. Untuk rawatan harian itu sebetulnya itu nggak selalu rutin seminggu sekali. Tapi kalau saya mengedepankan biar birahi stabil. Jadi kalau biar birahi stabil, saya perhatikan mandinya. Paling-paling ya seminggu sekali 2 kali. Itu pun saya perhatikan kalau nanti mau lomba. Kalau nggak lomba biasanya saya nggak sering mandi. Kalau dia mau mandi sendiri nalurinya. Contohnya gini. Kalau naluri mau mandi, cendet itu biasanya kalau saya pas jemur nggak mandi itu cepuknya kan saya kasih tuang yang banyak, tuang air lah cepuknya itu. Perhatikan saja dia kalau nalurinya mau mandi, dia pasti mandi cepuk sendiri. Mandi di cepuk sendiri, nanti dia pasti mandi. Nah saat itu bisa dimandikan. Itu juga salah satu karakter. Jadi nggak harus seminggu sekali 2 kali, seminggu 2 kali nggak harus. Sebenarnya begitu sih. Tapi ya paling bagus ya perhatikan dulu karakternya. Enak itu kalau perawatan harian di rumah. Pemahaman karakter di rumah ini. Jidat ini kok kadang salto-salto. Jidat ini kadang kok gacor. Kadang ini cendatnya kok bayi. Nah itu rawatan kita dulu gimana? Bisa konsisten apa belum? Kalau burung itu lapar tapi nggak dikasih makan ya terus terang jadi kendor, jadi ya drop. Itu jadi ya nggak gacor lagi, nggak kondisinya nggak fit, masih soalnya lapar. Efek lapar kalau telat ngasih makan nanti bisa emosi, bisa galak. Nah itu juga pemahaman karakter. Kadang ada juga burung yang jarang dikasih EF, kadang lupa ngasih pun tetap gacor. Nggak masalah, nggak problem. Nah itu juga karakter. Banyak sebetulnya di sini teman-teman dalam pemahaman karakter. Terus juga dalam pembawaan lagu. Pembawaan lagu kok ini volumenya misalnya. Volumenya kok keras, yang ini kok kecil. Kalau volume kecil mau dibikin biar volumenya keras ya nggak bisa, soalnya ada pembawaan karakter, udah bawaan dari dini. Tapi kalau misalnya beli yang dulu sebelum kita beli di tempat lama itu volumenya buanter keras, di sini agak trouble misalnya, di sini bisa dipulihkan, itu bisa biar kembali ke top perform seperti semula, walaupun nggak 100% tapi udah naik lah, udah ada perkembangan. Tapi kalau udah karakter kecil mau diapa-apakan ya tetap kecil, nggak bisa seru. Itu juga pemahaman karakter. Terus lagi pembawaan lagu. Pembawaan lagu ada yang tipikal roll speed, roll tembak, ada yang speed nembak, ada yang nembak lagu panjang-panjang, ada yang grojok ngerol. Nah, itu juga karakter. Gimana memahami karakter? Ya itu dari burungnya itu sendiri kita memahami. Itu. Jadi banyak di sini teman-teman.
dalam menentukan settingan, dalam untuk lomba lah, untuk biar bekerja maksimal itu ya, kalau saya menemukan settingan ya dari pemahaman karakter seperti yang saya sebutkan tadi. Kadang mau lomba kita siapkan gini sampai di gantangan nggak jalan, nggak maksimal. Misalnya dalam simpel saja, misalnya dalam mencari settingan, kasih jangkrik, kasih uler, kasih kroto kita gantang, dia munting-munting. Itu karena apa? Kita pahami dulu, karena dia nggak mau settingan seperti itu, maunya hanya dengan jangkrik saja, biar biaya stabil, malah mau kerja bagus. Nah itu, jadi nggak bisa disamakan settingannya itu. Kalau bisa pun itu kebetulan, memang teman-teman punya burung yang gampang tipikalnya. Saya juga pernah mengalaminya beberapa kali, malah banyak. Itu. Jadi kenapa kadang susah mencari settingan itu? Mungkin belum bisa memahami karakternya cendet itu belum ketemu. Kita belum bisa istilahnya membaca dia, maunya dia itu apa sih. Nah gitu. Sebenarnya kalau kita pahami betul itu sebenarnya nggak begitu ribet teman-teman. Jadi kalau salto misalnya di rumah itu kenapa kok salto ya, berarti saltonya itu kenapa dulu misalnya gitu. Salto kena takut ini atau apa, atau hanya salto dia, gerakannya dia wajar saja, atau hanya ya sekedar. Kadang ada cendet itu yang terbang-terbang ke sana kemari, itu ada yang dia over tapi dia aman, kadang terbang ke sana kemari itu. Kalau teman-teman pernah menjumpai itu nggak apa-apa, itu hal dari ya sifat dia. Kadang dia mau mungkin olahraga mungkin terbang ke sana kemari, ada kan yang kadang begitu. Nah, itu olahraga dia, mungkin pelemasan otot. Kalau ada yang tipikal cendet kok digoda kok malah gembung sih, digoda kok malah dia ngeruji di pojok itu. Nah itu belum tentu itu juga birahi teman-teman. Jadi itu hanya mungkin dalam pemahaman saya itu. Tapi kalau dia nggak digoda, dia gacor, di track gacor enak. Itu karena dia apa? Serasa dia itu nggak mau, seolah-olah dia agresif, sensitif, nggak mau kita pegang, nggak mau kita, seolah-olah dia takut kalau mau dipegang gitu. Itu juga bisa. Jadi nggak harus cendet itu harus digoda tangan, cendet itu harus digoda secara terus menerus. Jadi ya biarkan saja. Kalau digoda sebentar bunyi ya udah. Kalau mau kita goda sekedar mau pengen video atau apa ya goda. Kalau nggak mau ya berarti dia nggak mau digoda, biarkan saja. Nanti dia bunyi sendiri, biasanya begitu. Itu perlu diperhatikan juga dalam perawatan kita sendiri masing-masing. Ada juga yang cendet itu di rumah kok salto, kadang malah nggak mau bunyi, tapi dibawa ke gantangan atau di tempat rame, di trek tempat teman kok jadi gacor. Nah jadi itu dia pemahaman karakter. Kadang teman-teman bingung, kok di rumah kok nggak mau bunyi ya, cara gacornya gimana. Nah itu kan makanya saya sarankan kalau punya seperti itu, saya suruh bawa ke tempat teman, suruh di track, biasanya mau bunyi. Nah, itu kan pemahaman karakter. Jadi di rumah kadang salto, kadang diam saja, di kerodong pun diam, tapi kalau udah ketemu lawan gacor. Kadang kan teman-teman kalau di rumah, contohnya saya lah, kalau pas kerja biasanya kan ya aktivitas ya, kadang kalau nggak ada acara keluarga ya kita kasih makan burung. Ada yang tipikalnya itu diam saja, tapi kalau udah dibawa di gantangan atau di rumah dia seneng. Nah itu karakter, jadi saya nggak kaget. Soal di sini kalau tipikal yang begitu kan nggak harus kita rawat dengan perubahan yang perubahan yang sangat signifikan. Jadi
ya biarin aja, soalnya dia karakternya begitu, nggak usah dibikin gacor di rumah. Yang penting kan dia di lapangan kerja bagus. Ada juga yang di rumah kok nyenengke, itu bahasa Jawa nyenengke, bahasa Jawanya nyenengke, gacor, receh, tapi dibawa ke luar malah diem. Nah itu kan kebalikannya. Jadi mentalnya kan kurang, malah itu digantang malah diem, padahal di rumah wah receh 24 jam lah, di kelodong pun bunyi. Nah itu karakter, itu tergantung di mental juga nantinya, karakter mental. Ada juga yang di rumah gacor, bocor istilahnya, dibawa ke gantangan tambah bocor, kerja di gantangan bagus, kerja bagus dengan settingan yang kita pakai, entah itu settingan apa. Itu kan juga pemahaman karakter juga, hal dari sebuah karakter juga. Banyak teman-teman kalau bisa saya jelaskan, mungkin yang belum paham, yang kemarin tanya, ya secara garis besar hal sekecil itu ya seperti itu yang saya jelaskan. Ada juga yang pemilihan ketangkringan, sudah saya sebutkan sudah saya bagikan tips gimana cara menentukan tangkringan yang pas, udah di konten sebelumnya ada juga banyak teman-teman gitu, dan memahami karakter cendet itu banyak. Jadi kalau nemukan settingan agak susah, itu ya pahami dulu jaluk iki apa manuk iki, tapi harus telaten, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan ya nggak mau dikroto malah dikroto terus, jadi nggak bagus, malah birahi tambah naik, jadi nanti malah trouble, susah stabil. Nah itu kalau udah disetting dengan jangkrik aja udah jalan maksimal bagus, ya udah gitu aja. Kalau saya merawat kan yang penting kayak bikin stabil birahinya, emosinya, biar jalan stabil di gantangan, bahkan alhamdulillah bisa juara. Jadi saya kalau nyeting apalagi bahan, kalau beli baru atau dari burung problem kan nanti kita kondisikan dulu, maksud saya selalu setting itu harian pakai jangkrik terus, nggak macem-macem. Karena apa? Saya di sini merawat itu saya bikin simple, jadi nggak terlalu malah dibikin ribet sendiri. Saya karakter kan beda-beda karakternya burung teman-teman, jadi kadang nggak bisa disamakan. Itu ya mungkin apa yang saya jelaskan ini mungkin secara garis besarnya mungkin pahamlah teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang pemula yang baru belajar cendet, ya seperti itulah karakter cendet. Jadi ya sabar saja dalam merawat cendet, yang penting intinya suka. Kita suka sama cendet, kita pahami karakternya, kita rawat dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Jadi ya slow, jangan gerusah-gerusuh merawat cendet itu. Jadi karepe piye to? Ya saka pemahaman karakter itu nanti akan ketemu. Kalau saya sebutkan banyak teman-teman, kalau mau tahu saya juga merawat cendet yang gimana, yang susah, yang gampang, yang apa, yang bermacam karakter. Kadang juga pusing, kadang juga sedang, kadang gampang, biasalah. Itu ya karena saya dulu belajar ya dari nol juga. Saya juga belajar ke senior juga, bahkan ya senior juga kadang malah jadi tanya-tanya. Jadi kita nggak membandingkan itu senior sama junior, tapi yang penting kerjasama, saling bantu, karena sesama cendeters. Kalau saya prinsipnya begitu, sama cendeters saling bantu perawatan, bukan pelit ilmu. Kalau saya bisa bilang lah teman-teman, manalah kalau yang tanya ke saya mesti saya jawab. Teman-teman sini juga saya support juga, siapa yang malah ingin belajar cendet atau ingin menggantang cendet mesti saya bantu juga. Ada juga yang udah pinter, ya macam-macam lah. Jadi kalau tanya ke saya ya mesti saya kembalikan, yang penting satu dalam menentukan settingan cendet, memahami karakter dulu, entah itu burung apa. Murai juga saya begitu, pemahaman karakter itu yang utama.
Kalau yang cendet kan tingkat keagresifnya itu kan agak tinggi, nggak seperti murai atau apa. Itu belum lagi nanti tipikal cendet yang gini. Wah, kalau dijelaskan nanti panjang, mungkin di konten-konten berikutnya saya akan jelaskan lagi gimana sih menentukan dan memahami karakter cendet. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat, dan ya begitulah. Yang penting sabar dalam merawat cendet. Suka dulu dengan cendet dan sabar, telateni, pilih yang bagus, pilih yang prospek. Insya Allah nanti akan memperoleh hasil yang baik juga. Ya, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya. Silahkan komen di kolom komentar, pasti nanti saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ini